had to let you know you're. She a happy baby, ooh, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masmatul Dinia dengan NIM 25404021127 dari kelas 2 PAIJ. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, ilmu kalam berasal dari dua kata bahasa Arab. Yang pertama ilmu dan yang kedua kalam. Ilmu artinya ilmu atau pengetahuan, kalam berarti perkataan atau ucapan. Disebut ilmu kalam karena pada masa awal para sahabat sering melakukan diskusi, perdebatan, dan berdialog mengenai masalah-masalah akidah. Salah satu yang diperdebatkan adalah mengenai kalam Allah, yaitu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Selanjutnya, pengertian ilmu kalam secara istilah. Ilmu kalam secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang akidah atau keyakinan Islam dengan menggunakan dalil-dalil nakli seperti Al-Quran dan hadis, atau dalil-dalil akli seperti akal atau logika manusia. Tujuannya itu untuk membenarkan ajaran Islam dan menolak keraguan terhadap ajaran Islam tersebut. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat oleh dalil-dalil rasional. Ilmu kalam memiliki peranan yang sangat penting, diantaranya adalah untuk memperkuat keimanan seseorang dan menjaga kemurnian akidah seseorang, serta membantu umat Islam untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan rasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan penyebab terjadinya perang Siffin pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan memerintahkan selama kurang lebih 12 tahun. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Islam berkembang semakin luas, dan pada masa inilah Al-Quran mulai dibukukan, dan sekarang kita mengenalnya dengan sebutan Mushaf Utsmani. Menjelang masa akhir pemerintahannya, muncul rasa ketidakpuasan dari masyarakat di wilayah Mesir, Kufah, dan Basrah. Ketidakpuasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah adanya tuduhan nepotisme, yaitu pengangkatan kerabat dari Bani Umayyah dalam beberapa jabatan pemerintahan. Selain itu, muncul rasa ketidakpuasan dari masyarakat kepada gubernur-gubernur yang ditunjuk oleh Utsman. Sebagian masyarakat
menganggap gubernur-gubernur tersebut dianggap kurang adil dalam menjalankan pemerintahannya. Di tengah situasi tersebut, muncul berbagai fitnah dan provokasi yang semakin memperkeruh keadaan di tengah masyarakat. Pada tahun 35 Hijriah, sekelompok pemberontak dari Mesir datang ke Madinah. Mereka menuntut Utsman agar melakukan perubahan dalam pemerintahannya. Para pemberontak akhirnya mengepung rumah Utsman dan berhasil masuk ke dalam rumah Utsman dan membunuh Utsman ketika Utsman sedang membaca Al-Quran. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa Al-Fitnah Al-Kubra, yaitu fitnah terbesar pertama dalam sejarah Islam. Setelah Utsman bin Affan wafat, umat muslim membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Dari sinilah muncul berbagai persoalan baru yang menjadi penyebab perang Siffin. Banyak tokoh muslim yang menuntut agar pembunuh Utsman bin Affan segera dibunuh. Salah satu tokoh yang paling kuat menyuarakan tuntutan tersebut adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah gubernur Syam sekaligus kerabat dari Utsman bin Affan. Muawiyah berpendapat bahwa pembunuh Utsman bin Affan harus segera ditangkap dan dihukum sebelum urusan lainnya diselesaikan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa keadaan negara pada saat itu belum stabil. Beliau mengkhawatirkan akan terjadinya pemberontakan yang semakin besar apabila hukuman dipaksakan pada saat itu dan akan memperburuk keadaan. Perbedaan pendapat inilah yang menjadi akar sebuah konflik. Pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan bertemu di daerah Siffin pada tahun 37 Hijriah. Perang pun terjadi dan berlangsung cukup sengit. Konflik ini diselesaikan melalui perjanjian damai yang biasa disebut dengan arbitrase atau tahkim. Tujuannya agar menghindari pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Tahkim kemudian dilakukan dengan menunjuk perwakilan dari kedua belah pihak. Bahkan, sebagian kelompok Ali bin Abi Thalib merasa kecewa terhadap hasil dari keputusan tahkim tersebut. Kemudian, kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dikenal dengan nama aliran Khawarij. Dari sinilah konflik politik dalam dunia Islam semakin berkembang. Dan persatuan umat Islam yang awalnya sangat kuat mulai mengalami perpecahan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah serta ayat yang menjadi landasan pada kedua aliran tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadar yang berarti kemampuan atau kekuasaan. Secara istilah, Qadariyah adalah aliran yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemampuan untuk memilih setiap perbuatannya. Menurut aliran ini, manusia berhak memilih dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, baik itu tindakan buruk ataupun tindakan baik. Tokoh yang
menjadi pelopor berdirinya aliran Qadariyah ialah Ma'bad al-Jauhani dan Khailan ad-Dimashqi. Menurut aliran Qadariyah, takdir ialah ketentuan Allah yang diciptakannya yang berlaku untuk seluruh alam semesta beserta isinya. Doktrin-doktrin pokok ajaran Qadariyah ialah manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia yang melakukan baik atas kehendak maupun kekuasaannya sendiri. Manusia pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Ayat Al-Quran yang mendukung pendapat ini ialah surat Al-Kahfi ayat 29. Yang artinya, dan katakanlah Muhammad bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Dan terdapat pula dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata Jabar yang berarti memaksa. Secara istilah, Jabariyah ialah aliran yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak. Semua perbuatan manusia telah ditetapkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini ialah Jahm bin Safwan. Menurut Jabariyah, kekuasaan Allah bersifat mutlak, sehingga tidak ada satupun kejadian yang terjadi di alam semesta ini tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Jabariyah menganggap manusia seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Semua perbuatan manusia, baik maupun buruk, terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran yang mendukung pendapat ini adalah surat Al-An'am ayat 111, yang artinya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah yang menghendaki. Dan terdapat dalam surat As-Saffat ayat 96, yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, ketiga ilmu ini mempunyai persamaan di antaranya. Ketiga ilmu ini sama-sama membahas mengenai Tuhan, manusia, dan alam semesta. Maksudnya, ketiga ilmu ini berusaha menjawab pertanyaan mendasar seperti siapa manusia, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, dan apa tujuan hidup manusia di dunia. Persamaan yang kedua adalah ketiga ilmu ini sama-sama menggunakan akal sebagai
sebagai alat untuk memahami realitas. Dalam ilmu kalam dan filsafat, akal digunakan secara intensif untuk menganalisis suatu persoalan. Sedangkan dalam ilmu tasawuf, akal tetap digunakan, tetapi lebih ditekankan pada kebersihan hati dan pengalaman batin. Persamaan yang terakhir yaitu ketiga ilmu ini sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran. Ilmu kalam mencari kebenaran akidah. Ilmu tasawuf mencari kebenaran melalui pengalaman spiritual, sedangkan ilmu filsafat mencari kebenaran melalui pemikiran rasional. Meskipun memiliki persamaan, ketiga ilmu tersebut berbeda, baik dalam fokus kajiannya, metodenya, maupun tujuan khususnya. Yang pertama ialah ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai akidah atau keyakinan Islam dengan menggunakan dalil-dalil naqli seperti Al-Quran dan hadis dan pemikiran rasional. Metode yang digunakan ialah menggunakan dalil-dalil naqli seperti Al-Quran dan hadis atau dalil-dalil akli atau logika manusia. Tujuan ilmu kalam adalah untuk memperkuat keyakinan umat Islam dan membela akidah dari berbagai tantangan pemikiran. Yang kedua yaitu ilmu tasawuf. Ilmu ini lebih berfokus pada spiritual dan penyucian jiwa. Dalam ilmu tasawuf, seseorang dituntut bukan hanya mengetahui ajaran agama, tetapi juga mengamalkannya dengan ikhlas sehingga dapat merasakan kedekatan dengan Allah. Metode yang digunakan ialah melalui latihan spiritual seperti zikir, riyadhah, muhasabah, dan mujahadah. Tujuan utama dari ilmu ini ialah membentuk pribadi yang berakhlak mulia, memiliki hati yang bersih, dan memiliki kedekatan dengan Allah. Yang ketiga ada ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari hakikat segala sesuatu menggunakan akal atau pemikiran rasional secara mendalam. Filsafat mengajarkan manusia untuk berpikir kritis dan sistematis dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Metode yang digunakan ialah menggunakan penalaran kritis, analisis, dan argumentasi rasional. Tujuan utama ilmu filsafat ialah memperoleh pemahaman mendalam mengenai hakikat suatu hal berdasarkan pemikiran rasional dan kritis. Jika diibaratkan suatu pohon, maka ilmu kalam adalah akar yang menguatkan keyakinan. Ilmu tasawuf adalah buah yang menghasilkan akhlak dan kedekatan kepada Allah. Ilmu filsafat adalah alat untuk memahami berbagai persoalan kehidupan secara mendalam. Dengan demikian, ketiga ilmu tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk seorang muslim yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu berpikir kritis dan bijaksana. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I just had to let you know you're